semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Yunitisna Dewi, nomor absen 30 dari kelas 10 AK5. Di sini saya membuat video vlog mengenai sejarah Museum Bali yang terletak di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 dan Pasar Timur. Di museum ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di 4 gedung yang terdapat di museum ini. Ada Gedung Buleleng, Karangasem, Tabanan, dan Gedung Timur. Sebelum saya mengajak kalian untuk berkeliling, saya akan menjelaskan sejarah museum ini terlebih dahulu. Museum Bali merupakan museum tempat penyimpanan peninggalan masa lampau dari manusia dan etnografi. Museum Bali pertama kali digagas oleh W.R.J. Krohn pada tahun 1909 sampai tahun 1913 dan mulai terwujud dengan dibangunnya Gedung Arca pada tahun 1910 yang didukung oleh Raja-Raja Buleleng, Tabanan, Badung, dan Karangasem. Arsitek gedung ini adalah I Gusti Ketut Kandel, I Gusti Ketut Rai, dan Kurt Grundler dari Jerman. Pada tahun 1930, W.F. Sutterheim melanjutkan pengembangan museum dengan menambah koleksi etnografi. Untuk pengelolaan yang lebih baik, dibentuklah Yayasan Museum Bali pada tahun 1932 yang diketuai oleh H.R. Haq dan diresmikan pada tanggal 8 Desember 1932. Mungkin segitu saja penjelasan sejarah dari saya. Kita akan lanjut untuk mengelilingi gedung yang ada di sini. Museum Bali merupakan museum tertua di Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah, seni, dan budaya Bali dari zaman prasejarah hingga era modern. Sehingga hal ini menjadi daya tarik wisata budaya dari dalam maupun luar negeri untuk mempelajari sejarah, seni, dan budaya Bali yang terdapat di museum ini. Dengan adanya daya tarik wisatawan asing, Museum Bali dapat dijadikan objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Tempat di pintu masuk utama, pengunjung akan langsung melihat kulkul atau peralatan tradisional yang digunakan untuk berkumpul penduduk, atau semacam kentongan yang terbuat dari bambu atau kayu yang menjulang tinggi. Dan ini merupakan harga tiket untuk masuk ke Museum Bali. Setelah itu, di sebelah kiri kulkul, tepatnya di depan Gedung Karangasem, terdapat Balai Bengong yang dulunya merupakan tempat merenungnya raja. Pertama-tama, kita akan ke Gedung Buleleng terlebih dahulu. Pada gedung ini, membahas tentang alat transaksi terdahulu, yang dimana pada awalnya manusia menggunakan sistem barter. Sistem barter merupakan kegiatan tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, mereka menggunakan kulit kerang, kulit kayu, kulit binatang, taring binatang, batu permata, serta garam sebagai alat transaksi karena dipercaya memiliki kekuatan gaib dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah zaman Bali kuno berakhir, ditandai dengan ditaklukannya Sri Astasura Ratnabumi, Banten oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi, yang membawa pengaruh bentuk mata uang yang digunakan di Bali, yaitu penggunaan uang kepeng Cina yang disahkan sebagai alat pembayaran hingga tahun 1950-an. Namun, dari hasil penelitian numismatik, diketahui bahwa uang kepeng yang digunakan tidak hanya berasal dari Cina, tetapi ada pun uang kepeng Jepang, Annam atau Vietnam, Korea, dan bahkan ada dari masa-masa kerajaan di Nusantara.
karena keberadaan uang kepeng kuno semakin langka, sedangkan kebutuhan umat Hindu akan uang kepeng sebagai sarana upacara tidak pernah surut. Hal ini menjadi peluang oleh sebagian orang untuk mencetak uang kepeng baru. Kemudian, terdapat celengan dari tanah liat yang sering ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai alat menyimpan uang, dipilihnya bentuk babi karena sebagai simbol kekayaan. Selain itu, uang kepeng juga digunakan sebagai sarana permainan tradisional seperti permainan pelinceran atau tokekan, metok-tok atau toplek, dan mekeles atau mekobok. Tidak hanya itu, uang kepeng juga digunakan sebagai fungsi kesenian, yang dimana masyarakat dari zaman dahulu memiliki kreativitas seni yang tinggi, sehingga uang kepeng diwujudkan dalam wujud karya seni yang berbentuk patung. Selanjutnya, kita akan ke Gedung Karangasem. Pada gedung ini, mengenalkan mengenai cili. Cili merupakan suatu bentuk sebagai simbol seorang wanita dengan wajah yang runcing, kepala sedikit melebar, dan kadang agak meruncing. Telinga memakai anting besar atau subeng, dan bentuk pinggang yang ramping. Dari pinggang sampai kaki ditutup dengan kain, sehingga bentuk kaki tidak terlihat jelas. Cili biasanya dapat digunakan sebagai perlengkapan upacara yatnya. Cili dianggap sebagai lambang kesuburan, sehingga dengan memakai simbol berbentuk cili diharapkan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, serta memperkenalkan peninggalan-peninggalan lain seperti sarkofagus, linggayoni yang berada di Tirta Empul yang merupakan pemujaan Dewa Siwa, lingga kembar, arca pancuran yang berada di Goa Gajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Gedung Tabanan yang merupakan sumbangan dari keluarga Puri Tabanan. Dahulunya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta istana berupa benda seni dan benda sakral. Pada gedung ini memamerkan mengenai koleksi prasejarah dan seni tari seperti kostum tari, yaitu topeng wayang wong, topeng jauk dan tele, keris untuk tari calonarang, dan beberapa patung kuno dan senjata tradisional Bali. Nah, selanjutnya kita akan ke gedung terakhir, yaitu Gedung Timur. Gedung Timur memiliki 2 lantai, yang dimana gedung ini merupakan kelanjutan dari proyek Pelita yang berhasil diselesaikan pada tahun 1974. Bisa dilihat pada lantai 1, memamerkan koleksi prasejarah dan sejarah Bali yang meliputi benda-benda koleksi peninggalan zaman prasejarah yang dikelompokkan ke dalam 4 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Selanjutnya, di lantai 2 ini merupakan ruang terakhir yang memamerkan benda koleksi yang berkaitan dengan puncak-puncak kebudayaan Bali dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi ritual agama seperti benda-benda yang digunakan saat melakukan ritual, patung-patung berwujud dewa dan dewi, binatang mitologi kendaraan dewa, alat komunikasi, senjata, dan beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tambah, kepuakan, bikisan, alat untuk menenun, dan benda-benda lainnya. Segitu saja video vlog dan Museum Bali dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.